Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan bahagia. Hari ini kita mengawali banyak hal. Mengawali minggu ini, mengawali hari ini, dan juga mengawali bulan ini. Ini hari Senin tanggal 1 November 2021. Kita mau disapa oleh firman Tuhan dan kita masih mau mendengarkan firman Tuhan karena kita tahu ketika kita hidup bersama dengan Tuhan dan hati kita dikuasai oleh Tuhan, maka Tuhan akan meneguhkan, menguatkan, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini tetap dengan kanan dan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-24. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan ini merupakan nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Bagaimana supaya Timotius sebagai seorang yang percaya dan juga sebagai pemimpin jemaat, dia harus memiliki karakter Kristus dalam kehidupan. Apa itu karakter Kristus? Karakter Kristus itu adalah karakter yang tinggal di dalam kasih, cinta, dan juga kesabaran. Ada banyak orang yang menyatakan dirinya adalah orang Kristen tapi tidak memiliki karakter Kristus, sifat-sifat Kristus. Ini yang harus ditiru, apalagi menjadi pemimpin jemaat. Saudara-saudara, ketika kita memiliki karakter Kristus yang penuh kasih, penuh cinta, penuh dengan kesabaran, maka kita mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela, termasuk untuk bertengkar. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang berupaya untuk membunuh atau menghilangkan karakter Kristus dalam kehidupan kita dengan cara membangkitkan emosi kita, membuat kita marah, mengangkat satu tema, mengangkat satu pokok untuk diskusikan, tetapi akan menjadi adu argumen. Orang-orang yang merasa benar dia akan menuding kita sehingga kita merasa bersalah dan merasa dipojokkan sehingga kita bisa marah. Itulah kuasa-kuasa dari orang-orang yang tinggal dalam iblis yang berupaya untuk menghancurkan karakter Kristus itu di dalam hati kita. Nah, ini sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi pemimpin di jemaat, Paulus mau supaya Timotius memiliki hal yang teguh dalam imannya, supaya dia boleh membimbing, mengajari orang-orang lain untuk datang kepada Kristus, supaya mereka bisa diselamatkan. Oleh karena itu, dia mengingatkan, Rasul Paulus mengingatkan, jauhilah pertengkaran. Kalau kita lihat di ayat 23 dari firman Tuhan, sebelum firman Tuhan ini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan supaya Timotius menjauhi hal-hal bersoal-soal jawab, bersilat lidah yang menimbulkan pertengkaran. Hindarilah pertengkaran, karena ketika kita bertengkar di depan orang lain, sekalipun kita benar dan sekalipun kita menang, itu akan melukai orang lain dan menunjukkan karakter kita yang kurang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita hari ini supaya kita jauhi pertengkaran. Karena ketika kita menang pun itu akan merusak mentalitas kita dan membuat orang juga menjadi
menjadi kecewa dan sedih karena kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah orang yang tinggal dalam kasih dan kesabaran. Sekalipun ada orang-orang yang dengan sengaja membangkitkan emosi kita, membangkitkan amarah kita, supaya kita bisa mengontrol diri kita, supaya kita menang. Ya, sebagai hamba Tuhan jangan menjadi orang-orang yang pemarah itu. Ini adalah pelajaran yang penting buat kita, supaya setiap kita benar-benar sungguh-sungguh mau belajar untuk itu. Supaya apa? Terlihatlah memang kita adalah orang-orang yang membawa damai, membawa kesejukan, membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan, memang kita harus membawa damai. Sekalipun saya harus katakan, makna damai ini bukan berarti kita menjadi enggan atau mengurungkan diri untuk menegur, mengingatkan kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi kalaupun kita melakukannya, lakukanlah itu dengan baik. Jadilah menjadi orang yang ramah, orang yang tinggal dalam kasih, sama seperti yang saya katakan, tinggal di dalam Tuhan, pasti dia akan bersukacita dan wajahnya pasti berseri-seri. Wajahnya juga akan menjadi ramah kepada orang lain. Itu, ya. Dan oleh karena itu, disitulah kita dimintakan supaya kita juga menjadi orang yang apa? Yang ramah dan pintar, cakap untuk mengajar. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita. Kita harus mengolah diri kita, pikiran kita, supaya kita semakin bijaksana, semakin dimampukan untuk apa? Mengajar kepada banyak orang. Sehingga ketika orang-orang mendengar pengajaran kita, mereka menjadi semakin teduh, semakin teguh juga dalam iman mereka, dan semakin percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi sia-sialah kalau kita punya pemikiran yang baik, hebat, maju, orang yang cerdas, kalau kita sendiri bukan menjadi orang yang tidak tinggal dalam kasih, tidak sabar, sehingga kita selalu saja berada dalam hati yang panas dan marah, bertengkar kepada orang lain. Tidak ada gunanya kita terlihat hebat kalau kita memiliki karakter yang pemarah dan murah bertengkar kepada orang lain. Sehingga apa? Sehingga situasi akan menjadi kacau. Situasi tidak akan terbangun menjadi baik. Dan orang semakin menjauhi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari miliki sikap karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalahkan semuanya dengan kasih. Ada orang-orang yang berupaya untuk culas, untuk menghina, untuk membuli kita. Tapi ketika kita berupaya tinggal dan menghadapinya itu dalam kasih Kristus, maka kita tetap akan apa? Akan tetap menjadi orang yang ramah dan orang yang apa? Yang bersahabat dengan orang lain. Ingat, jangan mau dikalahkan oleh orang-orang yang jahat yang berupaya untuk menghancurkan karakter Kristus dan juga menghancurkan konsentrasi kita, fokus kita kepada apa? Kerajaan Allah dan pelayanan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tulus, ikhlas, penuh kasih dan damai, sabar untuk menghadapi banyak hal. Apalagi ketika ada orang-orang yang sengaja khusus untuk membuat kami menjadi marah. Biarlah kami semakin lebih sabar dan semakin memiliki kasih, supaya kami bisa dimenangkan dari. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap tinggal dalam kasih dan kesabaran, maka kita akan bisa mengendalikan diri kita dari amarah dan pertengkaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.